Pemirsa, pemerintah memperbolehkan sekolah-sekolah yang berada di zona hijau dan kuning atau wilayah dengan risiko rendah penularan COVID-19 untuk memulai pembelajaran secara tatap muka. Sekolah tatap muka hanya diperbolehkan jika telah mendapat persetujuan dari pemerintah daerah dan juga orang tua atau wali peserta didik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah yang berada di zona hijau dan kuning atau wilayah dengan resiko rendah penularan COVID-19. Untuk dapat kembali melakukan pembelajaran secara tatap muka, sekolah harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya adalah persetujuan dari pemerintah daerah atau dinas pendidikan setempat, dan juga persetujuan orang tua, wali siswa yang tergabung dalam komite sekolah. Data mengenai zonasi kuning, hijau, dan lain itu berdasarkan data Satuan Tugas Satgas Nasional COVID-19. Jadinya ini yang menentukan dan mengkategorisasikan itu semua dari gugus tugas, bukan di Kemendikbud. Tapi kita merancu kepada standar kesehatan dan monitoring program COVID yang ada di gugus tugas. Ya. Jadi untuk diperjelas, bagi yang zona merah dan zona oranye tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Mereka melanjutkan belajar dari rumah. Tapi untuk zona hijau dan kuning diperbolehkan. Bukan dimandatkan, bukan dipaksakan, tapi diperbolehkan kalau berkenan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tapi tentunya dengan protokol-protokol yang akan saya diskusikan berikutnya. Pembelajaran tatap muka sementara ini hanya diperbolehkan untuk jenjang pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Untuk zona hijau dan zona kuning, pembelajaran tatap muka bisa dilakukan untuk tahap SMA, SMK, SMP, dan SD. Untuk PAUD, hanya bisa dilakukan 2 bulan setelah mulainya implementasi tatap muka tersebut. Jadi kami memilih untuk menunda PAUD karena protokol kesehatan di level PAUD resikonya lebih sulit untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan anak umur TK. Berarti untuk yang SD dan SMP dan SMA diperbolehkan kalau kepala sekolahnya tentu menginginkan dan kepala dinasnya sudah siap, boleh melakukan tatap muka. Adapun untuk madrasah dan sekolah berasrama di zona hijau dan zona kuning, pembukaan dilakukan secara bertahap. Sementara untuk jenjang pendidikan SMK dan perguruan tinggi di semua zona dapat melakukan pembelajaran praktik dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Untuk madrasah dan sekolah berasrama di zona hijau dan kuning, pembukaan dilakukan secara bertahap. Kita lebih hati-hati dengan madrasah dan sekolah berasrama. Kita ada masa transisi selama 2 bulan pertama, baru kita akan melakukan implementasi kebiasaan baru. Ya, jadinya ini adalah untuk madrasah dan sekolah berasrama. Dan untuk SMK, sama yang kita lakukan di perguruan tinggi. SMK di semua zona maupun perguruan tinggi di semua zona boleh melakukan pembelajaran praktik di lingkungan sekolah. Bukan pembelajaran teori, ya, hanya pelajaran praktik, yaitu pelajaran produktif yang harus menggunakan mesin-mesin, tapi dengan protokol kesehatan yang diperketatkan. Berdasarkan data Satgas Nasional Penanganan COVID-19, saat ini 43% peserta didik masih berada di zona hijau dan kuning yang tersebar di 276 kabupaten kota. Sementara 57% atau 238 wilayah administrasi masih berada di zona oranye dan merah, sehingga tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, Epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono mengkritisi rencana pemerintah yang akan kembali mengizinkan pembelajaran tatap muka di sekolah berbasis zonasi. Menurutnya, sistem zonasi suatu wilayah berdasarkan tingkat risiko penularan COVID-19 ini sangatlah dinamis, sehingga tidak tepat dijadikan acuan untuk pembukaan sekolah tatap muka. Saya pribadi melihat bahwa Presiden kan belum mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan saya sudah berkali-kali menentang penggunaan zonasi yang dilakukan oleh Satgas ini. Karena zonasi itu tidak statis, dinamis. Ya, jadi sehingga banyak orang yang salah mempersepsikan, termasuk Mas Nadiem Makarim yang Menteri Dikbud sekarang ini, yang mengatakan kalau zona merah tidak boleh, zona hijau tidak boleh, zona kuning diizinkan. Jangan mengandalkan itu bisa saja berubah-berubah, ya kan? Dan jadi kalau memang kita mau membuka proses belajar mengajar, jangan berdasarkan zona, tapi berdasarkan ke tingkat kewaspadaan yang tinggi. Kita semua kewaspadaan tinggi. Jadi jangan kemudian kita bisa membuka sekolah. Enggak, di dalam pandemi ini, ya kan, kalau kita mau melakukan aktivitas seperti pendidikan, pikirkanlah aktivitas pendidikan seperti apa yang paling aman dan paling memungkinkan pada anak didik dan komunitas sekolah. Ini yang menurut saya perlu dilakukan, dan sehingga pendekatannya adalah bukan pendekatan sekolah atau tidak sekolah, pendekatan hibrid. Jadi pendekatan kombinasi, fleksibilitas nanti mungkin antara jarak jauh dan tatap muka dan sebagainya. Di mana-mana kan harusnya seperti itu. Kita menghadapi situasi yang di mana era pandemi. Anggap aja ini era pandeminya 2 tahun atau lebih. Sehingga kita mempunyai plan, kurikulum pendidikan di dalam yang aman dan produktif bagi anak sekolah atau komunitas sekolah seperti ini. Itu yang harus dipikirkan oleh Pak Menteri, yang bukan zona ini, janganlah menggunakan zona lagi, itu menyesatkan itu. Sejumlah informasi lainnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Khusus.